Al-Hujurat ayat 72 ya. Nah, kita lanjutkan pada hari yang berbahagia ini tentang menjauhi pergaulan bebas dan larangan mendekati zina. Itu pembelajaran kita pada hari ini. Di sini kita akan membahas tentang pergaulan bebas. Ada yang tahu apa itu pergaulan bebas? Pergaulan bebas adalah pergaulan yang di luar norma-norma agama. Ya. Contoh misalnya berpacaran, ya, berhubungan seks bebas itu mungkin. Ya. Yang pertama sekali di dalam melaksanakan kebaikan di alam yang nyata ini, kita harus melakukan mengontrol diri kita supaya terhindar dari pergaulan bebas. Ya, yang pertama kita harus mempunyai adab. Adab itu yang pertama sesama teman. Ya, untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan, dengan adab itu kita akan dapat memperbaiki hubungan kita hablum minan nas dengan manusia. Ya, kita lakukan dengan hal yang menyangkut dengan pergaulan bebas pada saat ini. Memang cukup banyak kita lihat di luar sana hal-hal yang di luar norma agama Islam. Jadi kita merupakan generasi yang akan datang. Kita harus meningkatkan yang pertama sekali keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sini kita akan membacakan salah satu ayat, yaitu ayat Al-Isra ayat 32. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, karena sesungguhnya perbuatan zina itu adalah perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Jadi dalam hal ini kita sebagai pelajar kita harus mawas diri. Yang pertama sekali kita harus menjaga diri supaya terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Dalam ayat yang lain juga Allah menjelaskan dalam ayat An-Nur itu az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'atan jaldatin, hingga terakhir ayatnya ya. Yang artinya perzinaan perempuan dan penzina laki-laki didera masing-masing dari keduanya 100 kali. Jadi kalau kita melakukan perbuatan zina dalam hukum Islam itu, kita akan didera 100 kali. Ya, dalam sekarang ini dicambuk selama sebanyak 100 kali. Itu yang dilakukan dalam hukum Islam. Dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya, mencegah kamu untuk menjalankan agama hukum Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Dan hendaklah hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Quran surah An-Nur ayat 24, ayat 2 ya. Ayat 2. Di sini Allah menjelaskan juga bagi orang-orang yang melakukan zina itu akan didera atau dilakukan hukuman cambuk sebanyak 100 kali. Dan jika kamu beriman kepada Allah, dan hendaklah kamu hukuman mereka disaksikan. Jadi di saat orang yang dirajam atau dicambuk itu dipersaksikan, dipertontonkan, ya, di khalayak ramai, misalnya di lapangan atau di tempat umum dilakukan pencambukan bagi orang-orang yang melakukan zina. Dalam hal ini, yang pertama sekali hendaklah kita menjauhkan diri kita dari perbuatan yang demikian, karena perbuatan itu sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Di poin yang selanjutnya, perbuatan zina termasuk suatu yang keji karena perbuatan merusak tatanan hukum dan sosial. Apa itu tatanan hukum? Secara historisnya dalam hukum Islam itu
Zina itu memang telah dilarang. Kenapa zina dilarang? Yang pertama sekali karena zina itu dapat mencederai atau dapat mencelakai si pihak wanita dan si pihak laki-laki. Di saat lahir anak nanti, anak itu dikatakan anak zina karena tidak terjadi nikah. Jadi kalau kita ingin berkeluarga atau kita ingin melaksanakan hukum Islam, kita harus menikah dulu. Baru kita tidak dikatakan orang yang melakukan zina. Ya. Mana tatanan sosialnya? Kita melihat sekarang ada WTS, wanita tunasusila, yang terjadi di kota-kota besar. Itu merupakan hal yang melanggar norma sosial. Apa itu sosial? Hubungan antara masyarakat. Kalau kita melihat secara historisnya di masyarakat terjadi hal-hal yang demikian, terjadi kesenjangan hukum yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak melaksanakan syariat. Dalam Islam sendiri Allah melaknat orang-orang yang berzina. Yang selanjutnya di poin C ini juga menunjukkan penyakit sosial. Apa itu penyakit sosial? Kita melihat sekarang ada penyakit yang namanya HIV. HIV itu kalau sudah terjangkit sampai sekarang untuk mencari obat itu sangat susah. Ya, penyakit kelamin itu namanya. Para siswa-siswi sekalian. Itulah karena melakukan hubungan yang dilarang oleh agama. Maka Allah itu melarang. Setiap yang telah dilarang oleh Allah pasti ada sebabnya. Ya, sebabnya apa? Terjadi penyakit yang dapat merusak tubuh kita. Itu yang masuk dalam penyakit sosial juga. Jadi kalau sudah terjangkit dengan HIV itu obatnya sangat susah. Bahkan sampai sekarang belum ada obat yang positif untuk dapat menyembuhkan penyakit HIV itu. Kemudian dalam surah An-Nur ayat 24 yang diriwayatkan dari Said bin Mansur yang bersumber dari Mujahid, ketika Allah mengharamkan zina, di sekitar mereka banyak wanita penzina yang cantik. Jadi pada saat itu wanita-wanita yang jadi penzina itu rata-rata cantik, tapi mereka telah melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian turunlah ayat tersebut yang menegaskan bahwa wanita penzina hanyalah dikawani oleh laki-laki penzina atau laki-laki musyrik. Jadi pada saat itu orang-orang yang berzina itu, yang perempuan dikawani oleh orang-orang yang musyrik. Ada tahu apa itu musyrik? Orang yang menyekutukan Allah. Syirik artinya itu mensyarikatkan Allah, menduakan Allah. Jadi dalam Islam itu orang yang menduakan Allah itu tidak akan masuk surga. Karena kenapa? Tidak mengakui ataupun mengatakan Allah itu dua. Disitulah terjadi syirik. Sedangkan Allah itu telah dijelaskan dalam Al-Quran, Huwallahu ahad. Allah itu satu atau esa. Yang selanjutnya kita juga di sini membahas surah An-Nur ayat 2 yang menegaskan tentang kejinya perbuatan zina. Di mana terjadi kejinya? Ya. Yang pertama sekali Allah menetapkan sanksi hukum dari Allah sendiri yang sangat besar. Jadi Allah itu menetapkan hukum bagi penzina itu seperti rajam 100 kali. Ya, yang telah dijelaskan poin yang di atas tadi. Yang kedua, pelaku zina diberikan hukuman. Ya, di saat orang berzina itu dibagi dua, ada zina muhsan dan ghairu muhsan. Ya. Zina ada orang di saat sudah menikah, ada penzina yang belum menikah, itu dibagi zina. Itu hukumnya juga berbeda-beda. Yang selanjutnya yang dikenakan hukuman kedua pelaku zina. Jadi dua orang itu tetap dihukum bagi orang yang melakukan zina. Poin yang selanjutnya, jika pelaku laki-laki atau perempuan yang belum menikah, maka hukumannya didera 100 kali tanpa belas kasihan. Jadi tidak dikasih ampun, selama 100 kali akan dicambuk. Yang selanjutnya poinnya, jika pelaku laki-laki atau perempuan sudah menikah,
kepala kita. Itu namanya di apa? Dirajam. Ya. Terus yang selanjutnya pelaksanaan hukuman dilakukan di tempat umum. Itu yang saya jelaskan barusan. Di tempat umum di khalayak ramai, misalnya di lapangan atau di lapangan dan di tempat-tempat umum lainnya. Ini yang dilakukan untuk orang yang melakukan zina. Dan di sini kita juga akan membahas tentang adab berpakaian sesuai ketentuan syariat Islam. Kenapa dikaitkan tentang adab berpakaian? Supaya jangan menimbulkan fitnah yang terjadi zina itu sendiri. Yang pertama sekali adalah berpakaian menurut ketentuan Islam. Itu cara menghindari zina, ya. Jadi kalau kita udah menutup aurat, orang yang melihat kita itu tidak akan terpengaruh lagi, karena muka udah pakai mukena, tangan udah ketutup aurat, itu menghindari dari perbuatan zina tadi. Yang kedua yaitu menghayati adab berpakaian menurut Islam. Kita melaksanakan cara berpakaian kita secara Islami, seperti yang laki-laki menutup aurat, misalnya kalau di sana dijelaskan baina surah wal rukbah, di antara pusat dan lutut itu aurat laki-laki. Tapi untuk menjaga adab kita ditutup pakai di bawah lutut ini, ya. Dan bagi kita juga memakai baju, jangan kita memakai di atas pusatnya yang tertutup. Di badan kita itu salah satu norma ataupun adab kita. Yang terakhir sekali, yang tergolong dalam adab juga, membiasakan adab berpakaian menurut Islam. Jadi misalnya kita ke masjid, ya kan, kita mempunyai adab memakai peci bagi laki-laki, dan bagi perempuan misalnya ingin melakukan perjalanan yang kadang-kadang menutup sampai ke mukanya, namanya pakai apa namanya, cadar. Nah, itu sudah tergolong kita masuk dalam adab dan menjaga